Oleh WHO. Di tengah hiruk-pikuk musim mudik lebaran, nyatanya tren kasus COVID-19 mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Pemerintah telah mengumumkan temuan kasus COVID-19 varian Arcturus yang disebut-sebut cepat menular. Bagaimana perkembangannya dan penyebaran varian ini di tanah air? Ya, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin, Mbak Mercy, salam sehat. Iya, selamat pagi, salam sehat juga, Dr. Salam Nadia. sehat, Terima Dr. kasih sudah bersama dengan kami di sini, Dr. Nadia. Kami update data sampai pagi ini ada berapa temuan kasus yang ditemukan terkait dengan subvarian Arcturus ini? Apakah masih 7 kasus atau ada indikasi penaikan? Ya, sampai saat ini hasil laboratorium genome sequencing ya yang kita dapatkan ada 7 kasus yang sudah terdeteksi. Sebenarnya Kamis kemarin, minggu lalu itu masih 2 dan kemudian kemarin hari Senin malam kita dapatkan kembali 5 tambahan kasus dari hasil pemeriksaan genome sequencing itu ada 5 tambahan kasus. Nah tentunya ini menjadi kewaspadaan ya karena pemeriksaan genome sequencing ini sifatnya adalah secara sampel. Artinya kalau kita lihat berarti mungkin sudah lebih dari 5 masyarakat yang mungkin terinfeksi dengan subvarian Arcturus ini. Baik, Dokter Nadia, ini kan dari 7 kasus ini ada di Jakarta dan di Surabaya. Ini apakah ada tempat lain yang berpotensi ada virus Arcturus ini? Dan dari mana ini dugaan penyebaran awalnya, dokter? Ya, kalau mengenai bagaimana virus ini bisa masuk ya, yang pertama kalau kita dapatkan yang 2 kasus pertama itu satu adalah pelaku perjalanan dari luar negeri, yaitu dari India. Dan kita tahu memang kemarin kan India mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan ya jumlahnya. Nah, yang kedua itu adalah kasus yang tidak ada riwayat perjalanan luar negeri sama sekali. Jadi kalau kita lihat memang mutasi alami itu bisa juga terjadi ya, walaupun kemungkinan dibawa dari pelaku perjalanan luar negeri itu juga bisa terjadi. Nah, kita belum secara pasti, tapi yang kita bisa duga adalah pertama tentunya masuk melalui perjalanan luar negeri, orang-orang yang melakukan perjalanan. Yang kedua adalah kemungkinan mutasi itu juga bisa terjadi secara lokal. Oke, Dokter Nadia, kalau kita bicara mengenai gejala umum varian Arcturus ini, bagaimana gejala umumnya? Karena banyak sekali informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan beredar ya sekitar kita ya, simpang siur. Bagaimana gejalanya, dokter? Iya, jadi kita harus pahami bahwa Arcturus ini kan sebenarnya termasuk di dalam varian Omicron. Kita mungkin masih ingat ya Omicron ini di awal-awal Januari lalu yang kemudian kita mendengarkan terjadi cepat sekali penularannya, bahkan lebih cepat daripada Delta pada waktu itu. Tetapi kemudian kita melihat perkembangan dari varian Omicron ini cenderung memang fatalitasnya rendah. Jadi karena dia termasuk di dalam varian Omicron dan merupakan subvarian, karena artinya Omicron ini saat ini sudah bermutasi banyak sekali, luar biasa jumlahnya ya. Termasuk mungkin kalau kemarin kita dengar ada BA4, BA5, BA11, bahkan ada son of Omicron ya. Ini juga adalah subvariannya. Dia sebenarnya masih digolongkan sebagai varian under monitoring ya, bukan varian of concern seperti varian Delta ataupun varian Omicron aslinya. Nah, gejalanya seperti apa? Masih sama bahwa karena ini adalah infeksi saluran pernafasan atas, maka yang paling sering muncul adalah batuk dan pilek. Tapi dari ke-7 kasus yang positif saat pemeriksaan genome sequencing, ternyata juga ada yang tidak bergejala. Ada yang tidak bergejala juga. Nah, kalau penyebarannya ini seperti apa, dokter? Apakah secepat Omicron atau bisa lebih cepat lagi, dokter? Kalau angkanya, kecepatannya ini dikatakan ya dari literatur WHO dia lebih cepat daripada Omicron. Gejalanya memang sangat tidak spesifik ya Mbak Mercy ya. Kalau paling banyak itu semua keluhannya batuk, pilek, dan demam. Tapi ada juga yang nyeri otot, ada juga yang infeksi saluran pernafasan ya, sehingga yang kita kenal sebagai pneumonia, dan ada juga yang katanya didahului dengan mata merah seperti itu, tapi kemudian hilang dengan sendirinya, bahkan tadi yang tidak bergejala. Nah, kecepatan penularannya ini sangat lebih cepat ya kalau kita bandingkan subvarian BA4. Mungkin masih ingat ya, BA4 juga menyebabkan peningkatan kasus di Singapura. Saat ini kemarin kita juga bisa lihat bahwa negara tetangga kita Singapura dan Brunei juga terjadi peningkatan kasus sebagai adanya subvarian Arcturus ini.
Oke, nah terkait dengan 7 kasus itu, Dokter Nadia, memang ada dikatakan juga di referensi yang datang kepada redaksi kami itu memang salah satu gejalanya konjungtivitis atau mata merah seperti kalau bahasa Jawa itu belekan begitu ya. Nah, apakah dari 7 kasus ini, Dokter Nadia, itu memang semua terkonfirmasi konjungtivitis? Tidak semua kasus ya mengeluhkan mata merah dan derajat keparahannya juga bermacam-macam. Ada yang hanya mengeluhkan mata merah, gatal seperti itu, tetapi ada yang kemudian mengatakan seperti sakit mata atau konjungtivitis itu kan seperti sakit mata yang berat ya, yang kita tahu ya gejalanya. Tapi itu kami hanya dapatkan pada 2 kasus saja dari 7 kasus ini. Tapi sebagian besar dari kasus yang kita dapatkan ini dari hasil pemeriksaan epidemiologi, gejala umumnya adalah demam, batuk, pilek, dan nyeri otot. Baik, dokter, saat ini juga kita lihat periode mudik lebaran, nanti juga akan ada arus balik. Apa yang dilakukan Kemenkes untuk bisa mencegah penyebaran virus ini dan apa yang harus dilakukan kita sebagai masing-masing individu ya untuk menjaga kondisi kesehatan kita, mencegah penularan dari virus Arcturus ini? Ya, yang pertama adalah masyarakat tidak perlu khawatir ya, tapi tidak perlu khawatir itu artinya kita bisa melaksanakan mudik dengan tenang, tetapi kita tetap waspada ya, karena waspada tetap kita perlukan. Kenapa? Karena kita ini situasinya masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Ingat bahwa walaupun kondisi terus membaik, berbagai aktivitas kita lakukan, kita bisa mudik dengan tenang ya, tetapi virus COVID-19 ini masih ada dan masih terus bermutasi. Potensi penularannya juga masih sangat memungkinkan terjadi di dalam masyarakat. Nah, mengapa kemudian kita mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir tapi tetap waspada adalah karena kita sudah mendeteksi nih ada virus Arcturus yang memang lebih cepat menular. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan kewaspadaan kita bisa menekan terus terjadinya potensi penularan di dalam masyarakat sehingga kasusnya itu kalaupun terjadi peningkatan tidak akan lebih dari 5/100.000 penduduk masyarakat. Karena kan kriteria WHO itu kita sudah mulai sedikit berhati-hati kalau dia sudah mulai lebih dari 5/100.000 untuk kasus harian positif dan kemudian kematian itu lebih dari 1/100.000 dan tingkat keterisian tempat perawatan rumah sakit 5%. Nah, yang kita lihat kan kasus kita memang mencapai 900 sampai 1.000. Ini masih jauh dari angka 5.000 bahkan sampai dengan 8.000. Dan angka keterisian perawatan rumah sakit juga masih di bawah 5%, hanya di bawah 1%. Apalagi kemudian kalau kita bicara angka kematian itu hanya 10 sampai 15 kasus per hari ya. Jadi tidak perlu khawatir, tetapi tetap waspada. Nah, yang paling juga harus diingat adalah persiapan untuk mudik nih, Mas Marvin dan Mbak Mercy, bahwa ingat selain pandemi COVID-19, kecelakaan lalu lintas akibat mudik ini juga cukup tinggi. Jadi pastikan kita dalam kondisi sehat, termasuk juga bebas dari COVID-19. Nah, kalau misalkan meningkatkan upaya untuk vaksinasi booster, apakah juga masih terus digenjot oleh pihak Kementerian Kesehatan, Dokter Nadia? Ya, tentunya kita meminta ya, artinya di tengah mudik yang pasti kan akan terjadi begitu banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, kemudian berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Pertama, upaya kita untuk menekan peningkatan kasus adalah satu, masyarakat sekarang jangan lupa dan mau untuk testing. Sekarang kan sudah banyak karena batuk pilek dan dengan 3, 4, 5 hari sudah sembuh, masyarakat cenderung untuk tidak testing karena saya batuk pilek demam saja terus istirahat 3 hari sudah sembuh. Sementara terus melakukan aktivitas ya. Nah, ini tentunya akan meningkatkan kemungkinan atau resiko penularan dalam masyarakat. Jadi kita menghimbau mau untuk testing. Yang kedua, menggunakan masker kalau kita batuk pilek ataupun kondisi keadaan tubuh kita sedang tidak fit ya. Karena kalau tidak fit kan cenderung kita beresiko karena daya tahan tubuh lemah, maka mungkin kita akan resiko penularan. Dan memakai masker pada tempat-tempat kerumunan, kepadatan, mungkin kalau misalnya kita menggunakan kendaraan umum, kapal, itu kan padat sekali ya. Nah, sebaiknya itu menggunakan masker. Kenapa kayak masker sekarang? Kemarin kan nggak boleh dilepas maskernya ya, seperti itu ya, karena kita ada subvarian baru yang lebih cepat menular. Dan yang terakhir tentunya booster. Ini adalah salah satu upaya perlindungan kita, bukan hanya untuk kita, tapi dengan kita di booster, kita resiko kita untuk tidak tertular itu semakin rendah dan kita juga bisa menekan penularan di dalam masyarakat. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk lakukan booster, baik booster pertama maupun booster kedua. Baik. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sukses, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas.